Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji UKIN PPG Daljak Angkatan 2 Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Suci Perwitosari, Guru SDN Makassar 08 Pagi. Dengan ini saya menyatakan bahwa guru yang ada dalam video pembelajaran kelas 6, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewanku Sahabatku, pembelajaran 3 benar adalah saya sendiri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji UKIN, mohon bimbingan dan sarannya agar menjadikan saya ke depannya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Perwitosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan dengan ini bahwa benar guru yang mengajar pada video ini tanggal 18 Agustus 2021 adalah saya sendiri, Suci Perwitosari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga sehat ya. Walaupun dalam masa pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengisi kemerdekaan. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan hari ini, baiknya kita awali dulu dengan berdoa ya. Siapa yang memimpin doa hari ini? Hakim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Hakim sudah membantu memimpin doa untuk teman-teman ya. Anak-anak, jika berdoa adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah, maka sebagai wujud rasa cinta nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional ya. Karena ini bulan kemerdekaan, kira-kira lagu apa yang mau kita nyanyikan sayang? 17-an ya, 17 Agustus. Oke. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kadung badan. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Terima kasih, Masya Allah, semangat banget ya kalian lagunya ya, nyanyinya. Mantap, anak-anak ibu nih, memang seperti suasana kemerdekaan ini kita tetap harus semangat ya sebagai wujud untuk mewujudkan nasionalisme kita. Bu, jelas banget. Jelas ya, alhamdulillah jelas ya. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak ibu kelas 6 ini kita sudah bulan ya sayang ya untuk pembelajaran di tahun 2022. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, namun kalian tetap semangat ya belajar ya. Kita online tapi tetap namanya mencari ilmu itu dengan segala cara. Dan tentunya kita selalu berdoa agar ilmu yang kita cari nanti bisa berkah dan manfaat ya. Wah, lucu banget ya. Lucu nggak gambarnya? Lucu banget. Lucu ya. Ini menggambarkan kita ya sekarang ya online ya nih. Jangan mau kalah sama guru. Nah, PR bahasa disuruh merangkum. Dikumpulnya hari Jumat. Assalamualaikum buat anak-anak ibu yang semangat.
Miss. Good. Ya, ada gambar. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini kita mau belajar apa sih, Bu? Nah, di sini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan ya, secara generatif dan vegetatif. Kalau kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif, hari ini kita belajar tentang hewan ya, perkembangbiakan hewan. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Ini memasukiakan bacaan nih yang mengulas fakta-fakta menarik tentang hewan ya, terutama dalam proses perkembangbiakannya. Nah, perhatikan, ada yang mau bantu Ibu baca? Saya Miss. Michelle, oh Michelle, ini semangat banget, dibantunya lucu banget ya. Oke Michelle, silakan dibaca. Penyayang hewan, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Oke, terima kasih sayang. Alhamdulillah nih, di sini Michelle sudah bantu Ibu membacakan ya, apa sih kamu menyayangi hewan, lalu manfaat apa saja dari hewan, dan gimana sih cara mereka berkembang biak. Coba perhatikan gambar di sampingnya ya. Perhatikan Karin. Iya, Bu. Karin, kamu bisa lihat gambarnya sayang? Bisa. Oke, ada hewan apa yang kamu lihat nak? Bisa disebutkan? Bu, saya kayaknya hitam. Ikan. Kambing. Kan, kambing. Lalu tadi ada siapa yang layarnya hitam ya? Iya, Bu. Jaringan ini sepertinya nak, jaringan. Nggak apa-apa. nanti Kalau saya aja. orang-orangnya, Bu, yang hitam. Ininya Orang-orang. kayak orang-orang. Oke, Karin sudah membantu menyebutkan tadi ada ikan, ada kambing ya. Di sini juga ada sapi, ada apa ini yang kecil nih yang lagi ngasih Ayam. makan? Ayam. Iya. Yang sebelah pojok bawah kanan? Bebek. Bebek. Betul. Di sini banyak ya hewan ya. Mereka saling menyayangi dengan cara memberi makan. Dan tentunya hewan-hewan ini pastilah sangat bermanfaat untuk kita ya. Nah, lalu yang menjadi pembelajaran kita hari itu bagaimana sih cara berkembang biak mereka ya? Berkembang biak itu kan bertujuan untuk apa kemarin berkembang biak? Menambah Menambah? Menambah atau memperbanyak keturunan ya, untuk melestarikan hidup mereka ya, biar tidak punah. Nah, kita lihat dulu yuk bagaimana sih cara-cara berkembang biak itu. Silakan perhatikan video berikut ya, saksikan dengan baik, cermati dan amati ya sayang ya. Mikrofonnya ditutup. Nanti kalau mau ada pertanyaan bisa setelah menyaksikan video ini. Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Hai, tahukah kamu hewan bisa berkembang biak dengan dua cara loh. Hewan dapat berkembang biak dengan dua cara, secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, burung, dan penyu. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kambing, sapi, dan kucing. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya ular, buaya. Perkembangbiakan vegetatif
dibedakan menjadi 3 macam. Membelah diri, fragmentasi, tunas. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri antara lain terjadi pada amoeba. Fragmentasi contohnya terjadi pada cacing planaria. Coba kamu simak video cacing planaria yang sedang melakukan fragmentasi berikut ini. でも本当にすごいのはここからなのです。プラナリアの体を半分に切ってしまっても頭の部分はそれだけで生きていき、尻尾の部分もそれだけで生きていけるのです。でも本当にすごいのはここからなんです。ここからです。体を5つのパーツに切りバラバラに分けて5つの小さな体たちはそれぞれがそれぞれで生き続けていけるのです。でも本当に Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Coba kamu saksikan video berikut ini. Hidra memiliki tonjolan yang tumbuh menjadi tunas. Setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya, lalu tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Ada yang menurut kamu berkesan nggak di video tadi? Coba, ada yang mau Berkesan, Bu, tadi pas yang bagian mana menurut Hakim berkesan tadi lihat videonya itu? tadi yang apa itu planaria tadi. Iya, ya. Masya Allah ya. Mungkin selama ini kita hanya melihat gambar ya, tapi tadi dengan video tadi ternyata benar ya. Fragmentasi. Planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi, yaitu membelah beberapa bagian tubuhnya. Dan dari bagian-bagian tubuhnya itu akan menumbuhkan lagi bagian tubuh yang lain. Kalau dibelah pas bagian kepalanya, maka akan tumbuh bagian badan dan bagian belakang ya. Lalu kalau bagian tengahnya yang pas dibelah, maka akan tumbuh kepala dan bagian belakang ya. Mereka memang benar-benar berbeda. Lalu ada lagi tadi selain planaria yang kalian belum pernah lihat sama sekali? Hidra. Hidra. Hidra berkembang biak dengan apa? Sayang tadi yang copot. Tunas. Ya, benar ya, tunas ya. Jadi nggak ada dibuat ya. Himar, coba ya, Ser. Kalau himar berkembang biak dengan apa ya, Ser? Bertelur. Bertelur. Lali, coba di gambar ini yang bertelur apa aja nih? Bisa lihat nih. Ayam. Iya, betul. Ada apa lagi? Ikan. 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 Lalu ada Burung. Bunga. bunga ya, ada melihat dulu. Bentar ya, itu kasih dulu ya. Cara berkembangnya, salah satu mamalia air. Kelihatan sayang? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan jelas. Kelihatan. Ya, perhatikan ya. Nah, ini ya, perhatikan. Di bagian bawahnya. Wah, tuh. Tidak bertelur ya. Yang dikeluarkan adalah anak ya, bayi kalau kita bilang. Nah, lihat. Ini sedang proses melahirkan dari lumba-lumba sayang. Dia bergerak dan terus menekan. Dikit lagi, dikit lagi. Iya. Nah, akhirnya lahir
lahirlah bayi lumba-lumba. Oke, jadi kalau kalian sebutkan jangan ikan lagi ya. Kalau ikan itu maksudnya adalah Pisces, dia Mamalia. bertelur. Tapi untuk lumba nyebutnya ya lumba-lumba saja, tidak perlu dengan kata ikan. Ikan. Aus, Karena mereka mamalia. mereka mamalia, dulu yang melahirkan ya. Awalnya juga itu juga dulu sempat berpikir, nah sih ternyata pas ditulis ternyata benar ya. Insya Allah ya, ini salah satu kebesaran dari Allah ya. Mereka bisa melahirkan. Selanjutnya, Ibu mau juga share tadi ada yang menyatakan bahwa ovovivipar itu bertelur dulu lalu melahirkan ya. Kita lihat dulu ya. Ada yang mau keluar? Ini adalah ular kaca ya. Nah, lihat. Iya. Lihat keluar? Lihat Bu. Ya. Lihat. Ya. Perhatikan lagi. Yang keluar. Bentuknya seperti apa dan bagaimana kalian lihat ya. Lagi yang keluar. Nah. Ovovivipar tidak. Di telurnya itu berada di dalam perut induknya. Setelah mereka cukup, mereka menetas di dalam, baru keluar bentuknya sudah seperti anaknya. Telurnya bentuknya telur bukan ini? Telur. Bukan kan? Bukan telur ya. Bentuknya sudah anak ular. Iya. Ini disebut ovovivipar seperti ini. Jadi telurnya itu berkembang di dalam perut sayang. Sampai usianya sudah cukup, telurnya menetas di dalam, baru mengeluarkan sudah bentuk anakan ya. Jadi menyerupai induknya. Ini disebut dengan ovovivipar. Perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan yang tidak melalui peristiwa perkawinan biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Ada 3 cara untuk berkembang biak secara vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, membelah diri. Nah, ya, ini ada amuba. Amuba sedang membelah. Kalau untuk amuba dia membelah hanya menjadi 2 nih. Tuh, langsung ya dengan inti sel. Ini hanya terlihat dengan mikroskop sayang. Jadi nggak bisa kalian melihat dengan mata begini, nggak bisa. Harus menggunakan dengan alat ya. Ini planaria tadi juga sudah kita lihat. Lalu ada hidra yang tunasnya ya. Kalau sudah keluar nih dari indukannya, tunasnya nanti akan sendiri atau lepas sendiri dan dia akan tumbuh menjadi makhluk yang baru. Oke, nah ini ada pembagian kelompoknya. Silakan dilihat dulu pembagian kelompoknya. Diingat-ingat kelompok 1 ada Hakim, ada Gali, ada Karin, ada Junisha. Kelompok 2 ada Banyu, ada Yangser, ada Jeslian, ada Nikita, dan ada Kansa. Kelompok 3 ada Michelle, ada Ikan, Augami, dan Asma. Ya, kalian bisa perhatikan di sini ada gambar hewannya, ada gambar ada tulisan ular, ada tulisan fragmentasi, ada gambar buaya, ada gambar hidra, dan gambar ovovivipar. Ya, oke. Kita akan diskusikan melalui breakout Zoom. Seperti biasa nanti Ibu akan bukakan breakout Zoom-nya. Kalian silakan masuk sesuai dengan ruangan kelompoknya. Dan pertanyaannya akan Ibu berikan melalui ruangan breakout Zoom. Ya. Oke. Share dulu. Sudah ada? Udah ada Bu. Oke, silakan masuk sesuai dengan ruangannya sayang. Nanti Ibu akan masuk untuk memberikan mic. Assalamualaikum. Sudah terdengar suara Ibu nak? Waalaikumsalam, terdengar Bu. Silakan dicatat untuk pertanyaannya ya. Tadi kalian sudah lihat gambarnya ya. Untuk kelompok 1, bagaimana cara berkembang biak dari hiu? Silakan Bu. Kita akan diskusikan ya. Ibu
Ibu mau ke kelompok 2. Kelompok 2, terdengar suara Ibu Nak? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Tadi kalian sudah melihat di layar ya. Pertanyaannya silakan dicatat untuk kelompok 2. Yang pertama, bagaimana cara berkembang biak hidra? Tunas. Bagaimana? Nanti saya jawabnya nanti ya. Kalian diskusikan dulu ya. Catat dulu pertanyaan dari Ibu, nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana cara berkembang biak hidra? Pertanyaan kedua, bagaimana cara berkembang biak ular sanca? Sudah, karena oke, kalau sudah Ibu mau ke kelompok 3 ya, silakan kalian diskusikan jawabannya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kita sudah kembali ke ruangan utama ya. Kita tunggu temannya yang lain. Ya, oke, alhamdulillah sudah bergabung semua. Ya, sudah terlihat, Nak? Udah. Ya. Untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1 silakan presentasikan jawaban kalian. Boleh diwakili siapa? Hakim? Hakim. Ya, Bu, saya aja. Pertanyaan Tadi itu baru nanti jawabannya. Oke, tadi pertanyaan pertama berkembang biak hiu. Setelah saya sama teman-teman diskusi, jawabannya ovovivipa. Ya. Nah, pertanyaan untuk hiu, kedua, ovovivipar. Yang kedua, nah kalau pertanyaan kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Tadi udah diskusi, jawabannya cacing kita sama cacing pipih. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, hiu berkembang biak dengan cara ovovivipar, dan yang kedua fragmentasi, contohnya adalah cacing panaria atau cacing pipih. Jawabannya betul semua. Oke, kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus ya. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi ada 2 pertanyaan juga Ibu kasih. Yang pertama ada gambar hidra, yang kedua ada ular sanca. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Siapa kelompok 2? Banyu ya? Ayo, Banyu. Pertanyaannya tadi bagaimana cara berkembang biak hidra. Setelah saya amati dan diskusi bersama teman-teman, jawabannya adalah dengan cara tunas. Nah, lanjut yang kedua. Dan bagaimana cara berkembang biak ular sanca? Jawabannya adalah ovovivipar. Betul. Jadi untuk pertanyaan pertama, hidra berkembang biak dengan tunas. Yang kedua, ular sanca dengan ovovivipar ya. Ya, oke. Banyu, betul jawabannya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Ada 2 pertanyaan juga untuk kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 yang mau mewakili kelompoknya. Siapa? Siapa? Terang. Ayo silakan sayang. Ayo kelompoknya. Kenapa buaya berkembang biak? Jawabannya dengan bertelur. Dengan cara bertelur. Lalu ovovivipar. Ovovivipar adalah berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya kuda laut, kadal, hiu, sama ikan teri. Oke, Masya Allah. Betul ya jawabannya semua ya. Kalau buaya ovipar dan ovovivipar adalah berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Jadi kita sudah contohnya tadi. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, seperti yang sudah Ibu share ya di classroom,
kalian bisa lihat ini adalah lembar LKPD atau lembar kerja kalian yang bisa kalian kerjakan nanti setelah Zoom selesai ya nak ya. Ya, oke, Ibu jelaskan dulu ya, nanti biar kalian tidak bingung. Ini nanti di sini ada gambar hewan-hewannya, lalu kalian pindahkan ke diagram Venn-nya. Mana yang beranak dan bertelur, mana yang bertelur ya. Nanti kalian tuliskan hewan-hewannya di sini ya sayang ya. Lalu yang kedua ada tabel, kalian sebutkan nama hewannya dan bagaimana cara berkembang biaknya. Ini khusus untuk hewan yang vegetatif. Oke. Ya, paham ya untuk LKPD-nya ya? Ya, paham Bu. Selanjutnya, wah, ini ada yang Ada yang sedang mikir. mikir. Oh betul, ada yang sedang mikir ini ya. Nah, ide pokok apa ya? Ada yang masih ingat? Kita minggu lalu belajar ide pokok. Ada yang masih ingat apa arti ide pokok? Ide pokok Gagasan adalah utama inti dari suatu teks. bahasan utama. Gagasan utama dari suatu teks. Oke, gagasan pokok atau ide pokok ada di mana sih? Ayo, ada yang ingat nggak? Letakkan di Kalimat mana? Bu. Di kalimat utama atau kalimat pertama. Kita cek. Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Biasanya untuk ide pokok itu terletak di kalimat utama ya. Itu ada di awal, bisa di akhir ya, ada di luar. Nanti kalian Di tengah-tengah. pokok harus dibaca dulu semuanya dari awal sampai akhir, baru temukan apa yang menjadi ide atau gagasan dari paragraf tersebut. Ya, selanjutnya di sini di buku tema kalian bisa dibuka halamannya. Nah, ini ada ya bacaan teksnya. Ini ada seperti di buku tema kalian. Ya, ada bacalah teks berikut dalam hati. Berarti bacanya di dalam hati ya. Ada tentang ovipar, ada vivipar, dan ada ovovivipar. Ini nanti kalian silakan baca ya sayang ya. Ibu coba dulu deh, mau tes dulu baca untuk yang ovipar. Siapa yang mau baca nih paragraf 1 nih? Saya Bu. Ya, Hakim, boleh Kim. Ayo baca Kim, yang ovipar Kim. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Oke. Lanjut yang paragraf ketiga. Ovovivipar. Coba Cespian, mana Cespian? Cespian kelihatan sayang? Bisa bantu baca nah? Suaranya kencangan dikit kan? Kurang kencang, kurang dulu. Suaranya keras dikit, keras dikit. Adakah Nah, bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Empat jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang perilaku atau bentuknya masih ada anak ular yang terbungkus dengan ular. Gerakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. iya. Oke, terima kasih. Sudah dibantu dibacakannya. Nah, tugas kalian di sini, kalian bisa lihat ini sudah di-share di Classroom juga ya sayang ya. Untuk membantu kalian nanti tulislah ide pokok dari teks berjudul ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nanti kalian tulis di sini paragraf 1 apa, kalimat utama ide pokoknya, paragraf 2-nya apa ya. Seperti biasa nanti kalau sudah selesai difoto dan dikirim ya Kak, ya. Ya. Untuk soal evaluasi juga sudah Ibu kirimkan berbentuk link ya, pakai kuisis ya sayang ya, seperti biasa. Untuk tugas-tugasnya kalian batas pengumpulannya jam 2 siang. Jadi setelah Zoom ini selesai, nanti kalian boleh istirahat sebentar, boleh minum, boleh makan, lalu lanjut mengerjakan tugas ya. Intinya sebelum jam 2 sudah dikumpulkan. Dan untuk evaluasinya melalui link kuisis juga kalian nanti kerjakan ya sayang ya.
materi hari ini selesai. Ayo kita simpulkan hari ini belajar tentang apa tadi, Audami? Bisa dibantu? Perkembangbiakan hewan, Bu. Perkembangbiakan hewan, betul. Perkembangbiakan hewan secara apa, Junisya? Mana Junisya? Junisya? Iya, Bu. Ya, Junisya, boleh disebutkan perkembangbiakan hewan kita ada dengan cara apa saja, Nak, tadi yang kamu ketahui? Ovovivipar, Betul. vivipar, Vivipar. Satu lagi. ovipar. Ovovivipar, betul. Itu secara generatif ya. Nah, kalau aslam, kalau fragmentasi, membelah diri, itu secara apa, Aslam? Generatif atau vegetatif? Aslam? Ada yang mau bantu Aslam? Aslam kayaknya Vegetatif, Bu. vegetatif, betul Banyu. Ya, selain kita belajar tentang perkembangbiakan hewan, berikutnya belajar apa lagi tadi? Tentang Ide pokok. Belajar ide pokok. ya, di mana ide atau gagasan dari suatu paragraf. Ya, alhamdulillah ya, materi ini kita sudah selesai. Untuk besok, kalian nanti bisa siapkan ya. Besok kita akan belajar tentang hewan langka dan kehidupan politik dari negara-negara ASEAN. Nanti kalian bisa siapkan ya untuk materi besok. Nah, yuk, kalau tadi kita pertama diawali dengan berdoa, maka untuk selesai belajar juga kita akhiri dengan berdoa ya. Siapa yang mau pimpin doa, sayang? Ayo, Bu. Ayo, Banyu, yuk, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua, baik buat aku maupun buat kalian. Ilmunya bisa menjadi penolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, karena kita masih di masa pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan. Patuhi 5M ya sayang ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Kalau tidak perlu banget, tidak perlu keluar rumah ya sayangnya, karena kita masih dalam masa pandemi. Kalian sudah hebat dan semangat sekali dalam pembelajaran hari ini ya. Mana jempolnya? Angkat semua jempolnya ya. Oke. Bentar. Ya, biar kelihatan nih. Mana jempolnya? Jempolnya. Oke, pinter ya. Hebat. Kelas 6 anak-anak itu semua hari ini hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, karena di hari kemerdekaan, untuk meningkatkan semangat kita, mari sama-sama kita menyerukan merdeka ya. 1, 2, Merdeka. 3. Merdeka. Merdeka. Yuk, masih ada yang belum nih? Ayo diangkat tangannya. Semua dibuka suaranya yuk. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu Penguji UKIN Universitas Negeri Jakarta atas perhatiannya. Saya Suci, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.